Oke, kita mulai pada indikator soal yang pertama. Disajikan ilustrasi atau gambar hasil pengukuran besaran panjang, masa, atau waktu. Peserta didik dapat menghitung nilai besaran turunan tertentu. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Yang ditanya adalah massa jenis kubus. Nah, massa jenis itu ini rumusnya ya. Ini dibaca rho. Rumusnya massa per volume. Maka kita butuh data massa bendanya dan volume bendanya. Nah, ini adalah neraca Ohaus 3 lengan ya. Ini bendanya berbentuk kubus. Kita tentukan dulu massa bendanya. Nah, ini namanya neraca Ohaus 3 lengan. Dia mempunyai 3 lengan, ada lengan yang paling belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Ini mungkin kelihatannya nggak terlalu jelas ya, tapi nanti kalau di soal pasti gambarnya harusnya jelas. Oke. Nah, yang paling belakang itu namanya lengan belakang. Dia interval masanya dari 0 sampai 100 gram. Jadi biasanya ini antara 0 sampai 100 gram yang bagian belakang. Nah, di sini terbacanya adalah 90 gram. Lalu lengan yang tengah intervalnya 0 sampai 500 gram. Nah, untuk gambar ini yang terbaca adalah 100 gram. Lalu lengan yang depan itu intervalnya hanya dari 0 sampai 10 gram. Nah, ini dia terbacanya di antara angka 7 dan angka 8 pas di tengah-tengahnya. Jadi yang terbaca adalah 7,5 gram. Maka massa kubusnya kita tinggal jumlahkan aja. 90 tambah 100 tambah 7,5 sama dengan 197,5 gram. Oke, itu masanya ya. Kita taruh di sini 197,5 gram. Dibagi dengan volume kubus. Volume kubus seperti yang sudah kita pelajari di matematika, rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, ini ada gambar kubus dan penggaris. Nah, penggarisnya ini kalau kamu perhatikan, dia di antara 0 sampai 1 di tengah-tengahnya. Jadi kan ini 0,5 ya. Nah, sebenarnya kita tinggal loncat aja 2 kali setengah jadi 1 cm. Jadi ini 1, 2, 3 ya. Jadi ukuran kubusnya adalah 3 cm. Maka volumenya 3 kali 3 kali 3 27 cm pangkat 3. Kita taruh di sini 27 cm pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah massa jenis benda. Rho rumusnya M per V. Jadi tinggal 197,5 kita bagi sama 27. Jawabannya adalah 7,31 gram per cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Baik, kita lanjut nomor 2. Disajikan skema perubahan wujud zat padat, cair, dan gas dengan beberapa yang belum diketahui. Peserta didik dapat menentukan wujud zat dan perubahan-perubahan wujud yang belum diketahui. Nah, ini saya sudah gambarkan skema perubahan wujud zat secara lengkap ya. Jadi wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Masing-masing bisa berubah. Contoh, padat kalau berubah ke cair namanya mencair. Kalau cair berubah ke padat namanya membeku. Dan seterusnya ya, nanti bisa kalian lihat lagi. Nah, proses yang bergaris merah itu adalah proses yang menyerap kalor atau panas. Kalau yang bertanda biru itu dia melepaskan panas atau kalor. Oke, kita dikasih gambar, ada yang kurang lengkap ya. Ini ada padat, ada gas, berarti yang ketiga ini adalah cair. Oke. Nah, nomor 1 cair ke gas ya. Nomor 1 cair ke gas. Kita lihat cair ke gas itu adalah menguap. Jadi nomor 1 itu adalah menguap. Nomor 2 padat ke gas. Ya, ini panahnya ke atas, padat ke gas. Itu adalah menyublim. Yang ketiga adalah wujud cair. Nah, jadi sesuai dengan kunci jawabannya. Ini boleh kalian ingat-ingat dan kalian hafalkan. Oke, terima kasih. Baik, sekarang indikator ketiga. Disajikan grafik hasil percobaan antara termometer X dengan termometer tentu, bisa Celcius, Reaumur, atau Fahrenheit. Peserta didik dapat mengkalibrasi suhu pada termometer X. Perhatikan grafik kesetaraan termometer Reaumur dengan termometer X. Jadi ini yang dipakai adalah termometer Reaumur ya. Kalian harus tahu batas-batas setiap termometer ya. Ini saya bahas.
termometer Reaumur itu ya, kalau Reaumur dia batasnya dari 0 sampai 80 derajat. Jadi dia intervalnya adalah 80. Kalau Fahrenheit dia paling rendahnya 32, paling tingginya 212. Jadi intervalnya adalah 180 derajat. Kalau Celcius paling rendahnya 0, paling tingginya 100, jadi intervalnya 100 derajat. Nah, ini harus kamu tahu semua ya. Oke. Di sini ada rumus umum konversi satuan suhu. Kamu kalau pakai rumus ini, kamu bisa mengerjakan semua jenis konversi suhu ya, termasuk soal ini. Jadi rumusnya seperti ini, TA kurang TBA. Jadi TA itu maksudnya angka yang ditunjukkan oleh termometer A. TB kecil itu adalah titik bekunya ya, dibagi TA kecil dikurang TB kecil. TA kecil itu adalah titik didih atau titik atasnya. Jadi yang bawah ini intervalnya ya, karena titik atas dikurang titik beku ya. Itu harus sama dengan TB. Jadi angka yang ditunjukkan oleh termometer B dikurang titik beku yang B-nya dibagi intervalnya. Oke, kita disuruh mencari nilai T ya, nilai T. Nah, kita dikasih dua data. Jadi maksudnya gini, ini cara bacanya gini ya. Jadi kalau 30 derajat Reaumur itu sama dengan 60 derajat X gitu. Kalau 60 derajat Reaumur maka berapa derajat X, itu yang ditanya ya. Nah, maka kita kerjakan dulu yang kondisi pertama ya. Kalau 30 derajat Reaumur, 60 derajat X. Berarti kita anggap yang A ini adalah Reaumur, yang B ini adalah yang X ya. Berarti kondisi pertama TA-nya adalah 30 derajat dikurang titik beku termometer Reaumur ya. Karena ini kan Reaumur adalah 0 per range-nya ya, TA TA titik atas dikurang titik bawah. Reaumur itu adalah 80 derajat, harus sama dengan titik yang dibaca oleh termometer X ya, karena tadi B-nya adalah X, berarti ini 60 dikurang nah ini kita anggap dia juga dimulai dari 0 ya, karena dia garisnya dari sini, dari 0,0 dibagi range-nya. Nah, range-nya ini yang nggak ada karena kita belum tahu termometer X ini dari titik kalau titik bekunya udah ada nih yang paling bawah, tapi titik didihnya belum ada. Jadi kita misalkan N. Jadi pada kondisi pertama yang kita cari itu adalah interval termometer X-nya dulu. Oke. 30 kurang 0, 30 per 80 sama dengan 60 per N. Nah, ini selanjutnya kamu kali silang ya, dikali silang. Jadi kalau ada pecahan sama dengan pecahan, kita lanjutkannya dengan cara dikali silang. Jadi 30 kali N sama dengan 80 kali 60 gitu ya. Maka N sama dengan 80 kali 60 dibagi 30. Kenapa begitu? Karena ini kalinya kita pindah jadi bagi, pindah ruas ya. Oke, mudah-mudahan masih kelihatan ini. Lalu ini 60 bagi 30 kan 2, 80 kali 2 adalah 160 derajat. Jadi range dari termometer X-nya itu adalah 160. Jadi dia titik didihnya berarti 160 derajat. Oke, sekarang kita ke kondisi kedua, masih sama, yang A itu yang Reaumur. Berarti ini kita pakai yang kondisi kedua ya, berarti 60 kurang 0 dibagi interval Reaumur itu 80 sama dengan, nah kali ini TB-nya nggak ada karena itu yang ditanya. Jadi TB-nya itu adalah T. Jadi TB dan TA itu adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer itu ya. Dikurang tadi titik bekunya 0. Nah, sekarang intervalnya kita udah tahu, intervalnya 160 derajat. Kalau yang kondisi pertama nggak kita hitung dulu, nanti kita nggak tahu ini intervalnya berapa. Oke, sama seperti tadi, 60 per 80 sama dengan T per 160. Oke, dikali silang juga ya, 60 kali 180, 80 kali T. Nah, kita tulis yang ada pertanyaannya dulu ya. 80 kali T sama dengan 60 kali 160. Jadi T sama dengan 60 kali 160 dibagi 80. Jadi 160 bagi 80 kan 2 ya. 60 kali 20 120 derajat. Maka T-nya ini adalah menunjukkan 120 derajat sesuai dengan kunci jawabannya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Oke, baik.
sekarang indikator langsung ke nomor 8. Berarti beberapa nomor sebelumnya adalah biologi ya. Disajikan ilustrasi atau gambar sebuah benda bermassa tertentu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal dan ketinggian tertentu. Peserta didik dapat menentukan ketinggian maksimum benda dari permukaan tanah. Nah, ini sudah ada contohnya persis ya. Jadi ada bola, bolanya sudah memiliki ketinggian 4 meter dari lantai dasar. Nah, massa bolanya 1 kg dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berapakah ketinggian maksimal yang akan dicapai bola dengan acuan lantai dasar? Jadi kalau bolanya kita lempar ke atas dengan kecepatan awal, V0 itu adalah kecepatan awal 10 meter per second, maka dia pasti akan mencapai titik tertinggi dong. Dia nggak mungkin naik terus, pasti dia akan mencapai satu titik di mana dia berhenti dulu, baru dia turun lagi ke bawah karena gravitasi kan. Nah, di titik berapa dia akan berhentinya itu ya. Jadi ini namanya gerak vertikal ke atas. Untuk gerak vertikal ke atas, rumus ketinggian maksimumnya adalah V0 kuadrat dibagi 2G. Nah, ini harus kalian ingat. V0 itu adalah kecepatan awal, yang kalau di soal itu dia satuannya meter per second. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Oke, maka kita jadi berdasarkan gambar kita ketahui bahwa V0-nya adalah 10 dan G-nya adalah 10 juga. Maka Hmax-nya adalah, kita pakai rumus ini ya, V0 kuadrat dibagi 2G, dimana V0 nya itu adalah 10 kuadrat dibagi 2 kali 10 kuadrat itu 10 kali 10, 100 dibagi 2 kali 10, 20. Nah, 100 dibagi 20 itu adalah 5 meter. 5 meter itu dari sini ya, dari bolanya dilempar, dia mintanya dari lantai dasar. Jadi ketinggian maksimumnya kalau dari dasar adalah, tinggal kita tambahin aja 5 meter ditambah, dia sudah punya ketinggian dari lantai dasar itu adalah 4 meter. Jadi total ketinggian maksimumnya jelas 9 meter. Mudah kan? Yang penting pakai rumus ini. Oke, terima kasih. Baik, sekarang indikator ke-14. Disajikan 4 gambar balok atau tabung dengan tinggi dan luas alas berbeda. Peserta didik dapat menentukan tekanan terbesar dan terkecil, atau tekanan sama, atau urutan tekanan terbesar ke terkecil jika balok atau tabung terbuat dari bahan yang sama. Nah, ini berarti dia bisa banyak sekali kemungkinan pertanyaannya ya. Nah, kalau yang ini dia berarti jika balok-balok tersebut terbuat dari logam yang sejenis, urutan balok yang memberikan tekanan terkecil hingga terbesar terhadap lantai secara berturut-turut adalah. Nah, kita bahas dulu ya. Tekanan itu P, rumusnya F per A ya. P itu tekanan, satuannya Newton per meter pangkat 2. F itu adalah gaya, satuannya Newton. A itu adalah luas. Nah, dilihat dari rumusnya, maka P berbanding lurus dengan F. Artinya apa? Kalau F-nya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Jadi kalau gaya dorongnya semakin besar, ya berarti tekanannya juga semakin besar. Logika ya. Dan berbanding terbalik dengan luas, artinya semakin luas, semakin besar luas penampang barangnya, maka tekanannya semakin kecil. Itulah kenapa kalau disuntik sama jarum itu tekanannya tinggi, karena jarum itu luas penampangnya sedikit dibandingkan sama kalau ditusuk dengan tutup spidol ini misalnya ya. Nah, gitu ya. Nah, karena di soal ini dikatakan setiap benda terbuat dari logam yang sejenis, maka bisa kita anggap gaya yang diberikan atau berat bendanya itu kita anggap sama, karena mereka terbuat dari logam yang sejenis. Jadi hanya bergantung dari A-nya aja. A itu adalah luas penampang ya, luas penampang, bukan luas baloknya, tapi luas daerah yang kena tekanannya aja. Kalau untuk gambar-gambar ini berarti hanya alas-alasnya aja. Jadi ini yang kamu hitung hanya luas alas dari masing-masing gambar. Kalau ini berarti 5, 8 sama 6 tinggi, lebarnya ini 6 ya, bukan 8. Berarti untuk gambar pertama tinggal 5 kali 3, 5 kali 6 30. Gambar yang kedua 6 kali 7 ya, karena ini juga harusnya 7, 42. Yang C 10 kali 8 80. Yang D 12 kali 10 120. Nah, ingat tadi tekanan berbanding terbalik dengan gaya.
Semakin besar dengan luas penampang, semakin besar luasnya, maka semakin kecil gaya tekanannya ya. Dia minta kita mengurutkan dari tekanan terkecil hingga tekanan terbesar. Berarti supaya dapat tekanan terkecil, luasnya harus yang terbesar. Jadi kamu ngurutinnya dari yang luasnya paling besar. Berarti yang tekanannya paling kecil itu adalah yang nomor 4, lalu nomor 3, nomor 2, nomor 1 ya. Nah, itu dia jawabannya. Oke. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Indikator soal nomor 17. Disajikan ilustrasi atau gambar gelombang longitudinal atau transversal. Peserta didik dapat menghitung salah satu variabel gelombang yang belum diketahui. Nah, ini ada soal dalam bentuk ilustrasi. Gelombang transversal dengan panjang gelombang 96 cm merambat dengan kecepatan 48 cm per second. Maka besarnya frekuensi gelombang adalah, untuk mengerjakan soal fisika, biasakan kamu menjawabnya seperti ini ya. Tulis dulu diketahuinya, ditanyanya, baru kamu jawab. Nah, berdasarkan cerita dari soalnya, kita ketahui bahwa panjang gelombangnya 96 cm. Nah, panjang gelombang itu simbolnya ini. Ini kalau dibaca lambda ya. Lambdanya 96 cm. Kecepatannya atau cepat rambat gelombangnya V sama dengan 48 cm per second. Yang ditanya adalah frekuensi gelombangnya. Nah, yang perlu kamu ketahui adalah rumus cepat rambat gelombang. Ada dua doang kok, ini harus diingat ya. Jadi fisika itu intinya harus apa rumusnya. Kalau tahu rumusnya sebenarnya fisika itu mudah. Jadi cepat rambat gelombang ada dua rumusnya. Kalau pakai frekuensi berarti V sama dengan lambda kali F. Kalau pakai periode, T besar itu adalah periode gelombang, maka rumusnya lambda per T. Karena ini yang ditanya frekuensi, maka kita pakai rumus yang lambda sama dengan V kali F ya. Nah, ini tinggal masukin aja datanya. Kan V-nya tadi udah ada 48. Nah, ini kebetulan satuannya udah sama ya. Lambdanya 96 dikali F. Nah, supaya dapat F kali 96-nya pindah ruas. Jadi 48 bagi 96. Karena kali dipindahin jadi bagi. 48 dibagi 96 itu 0,5 ya, setengah. 0,5 Hz sama dengan frekuensi. Jadi jawabannya adalah B. 0,50 sama aja dengan 0,5. Mudah sekali kan? Oke, terima kasih. Masih nomor 17 yang tadi. Jadi dikasih dua soal kita ya. Ini dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gelombang transversal namanya ya. Oke. Ini yang namanya bukit, ini yang namanya lembah. Berarti kita punya dua bukit dan dua lembah. Satu gelombang itu adalah jarak dari satu bukit dan satu lembah. Jadi ini kan kita punya dua bukit, dua lembah, berarti ini secara keseluruhan dari P sampai X ini ada dua gelombang ya. Ada dua gelombang. Nah, tapi di soal dibilang jika jarak dari Q ke V 120 cm. Nah, cuman jaraknya dari Q ke V doang. V-nya mana? Nah, ini ya. Dari Q ke V itu 120 cm. Nah, kita hitung dulu dari Q ke V ini ada berapa gelombang. Yang pastinya ini udah ada satu lembah dan satu bukit ya, karena Q ke V ini aja udah satu gelombang ya. Jadi kan nggak harus berurut, pokoknya kamu kalau punya satu bukit satu lembah itu namanya udah satu gelombang. Lalu sedikit nih dari R ke Q. Oke, ini kan tadi kalau satu bukit satu lembah satu gelombang, berarti satu bukit doang setengah gelombang dong. Nah, ini satu bukit kan setengah gelombang, dibagi dua lagi, berarti dari Q ke R itu hanya seperempat gelombang. Berarti dari Q ke V kita punya 1/4 gelombang ya. Nah, jarak Q ke V itu sama dengan 1,25 gelombang. 1/4 itu 1,25. Nah, 1,25 gelombang itu 120 cm. Ya, maka satu gelombangnya tinggal 120 dibagi 1,25. Maksudnya gini loh. Kalau saya punya dua gelombang, contoh ya. Kalau saya punya dua gelombang panjangnya 100 cm, berarti satu gelombang panjangnya 50 cm dong. Kan kalau dua gelombang 100, satu gelombang berarti 50. Nah, untuk soal ini saya punya gelombangnya cuma 1/4. 1/4 gelombang itu 120 cm. Berarti kalau saya punya satu gelombangnya tinggal 120 dibagi 1,25 gitu ya. Cara berpikirnya 120 dibagi 1,25 itu 96 cm. Jadi satu lambda kita butuhnya satu lambda. Satu lambda itu satu gelombang. Satu gelombangnya itu cuma 96 cm.
Nah, berdasarkan gambar ada 2 gelombang dalam 4 menit ya. Nih, berdasarkan gambar nih. Tadi gambarnya kan ada 2 gelombang dalam 1 menit ya. Nah, ini yang ditanya apa sih cepat lambat gelombang? Yang ditanya berarti V. Ingat tadi V rumusnya ada 2, yaitu lambda kali F atau lambda per T ya. F itu adalah frekuensi ya. F itu adalah frekuensi. Nah, kita cari dulu frekuensinya karena nggak ada. Di sini baru ada lambdanya doang. Nah, rumus frekuensi itu adalah N per T. Ya, rumus frekuensi itu adalah N per T. Ini harus diketahui juga. N itu adalah banyak gelombangnya ya, banyak gelombangnya. Berarti untuk gambar ini N-nya ada 2 gelombang ya. Karena ada 2 bukit dan 2 lembah. Dibagi T, T itu adalah waktu. 2 gelombang ini waktunya berapa? Ini ada keterangan 4 second. Berarti waktunya 4 detik ya. Nah, kita bagi 2/4 sama dengan setengah Hz. Dah. Oke. Nah, sekarang kita bisa nyari deh V-nya. V-nya adalah lambda kali F. Lambdanya tadi adalah 96 dikali F-nya setengah. Berarti 96 kali setengah itu 48 cm per second. Jadi jawabannya yang C, sama kan dengan kunci jawabannya. Oke. Jadi yang perlu kamu tahu itu adalah rumus cepat lambat gelombang sama rumus frekuensi dan cara membaca tabel gambar ini. Tadi udah saya contohkan. Kalau masih kurang paham coba diulang lagi videonya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Nomor 12, disajikan ilustrasi atau gambar pemantulan bunyi. Peserta didik dapat menghitung jarak antara dinding atau kedalaman laut atau kedalaman gua. Ini caranya sama ya. Mau ditanya jarak antara 2 dinding, kedalaman laut, kedalaman gua, caranya sama. Jadi gini loh ceritanya. Jadi kan ini ada kapal. Kapal ini dia punya sonar ya, punya alat pemancar gelombang. Di sini dia pancarkan gelombangnya. Ya, turun ke bawah kena dasar laut, mantul lagi dong ya kan, ditangkap lagi sama kapalnya. Berarti kan gelombangnya ini udah 2 kali perjalanannya, turun ke bawah sama naik lagi ke atas. Kalau tercatat waktunya berarti waktunya itu udah waktu 2 kali ya, waktu ke bawah sama waktu ke atas gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Kapal penelitian sedang melakukan pengukur kedalaman laut dengan menggunakan sonar. Gelombang bunyi yang pantul dasar laut diterima kembali setelah 5 detik. Setelah 5 detik, jadi dia udah tembakan dari sini, setelah 5 detik dia terima lagi. Berarti 5 detik itu udah 2 kali perjalanan ya. Jika kecepatan lambat bunyi di air 340 meter per second, maka kedalaman laut adalah, nah ini pakai konsep kecepatan ya. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ini pelajaran kelas 7. Kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, kecepatannya adalah 340 meter per second. Waktunya ingat tadi waktunya memang 5 second, tapi itu 2 kali perjalanan. Jadi kita bagi 2 karena jaraknya itu kan harusnya 1 perjalanan aja dong. Nah, jadi 5 bagi 2 2,5. Yang ditanya adalah jarak antara kapal dengan dasar lautnya. Kita pakai rumus V sama dengan S per T. Masukkan angkanya. V-nya 340 sama dengan S per T-nya adalah 2,5. Ini S dibagi 2,5. Nah, supaya tinggal S, baginya kita pindah ruas. Ya, kalau pindah ruas tuh operasinya berubah. Kali berubah jadi bagi. Jadi nanti ini 340 dikali 2,5. 340 dikali 2,5, jawabannya adalah 850 meter. Sama itulah jarak kedalaman lautnya, seperti itu ya. Untuk menghitung kedalaman goa atau jarak dinding sama caranya gitu. Waktunya dibagi 2. Rumusnya juga S per T ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Indikator ke-19, disajikan gambar sebuah benda yang terletak pada jarak tertentu dari sebuah lensa cembung. Dengan jarak fokus diketahui. Peserta didik dapat menentukan sifat bayangan jika benda digeser menjauhi atau mendekati lensa. Nah, ini adalah materinya ya, sifat-sifat bayangan pada lensa. Ada 5 kondisi, nanti kita lihat. Ini gambar aslinya diketahui bayangan ya, ini bayangan. Bayangannya berada tepat pada F2 sejauh 24 cm. Jika benda digeser, berarti kita harus tentukan dulu nih. Kalau bayangannya tepat di F2, maka dia bendanya harusnya ada di mana. Oke, kita lihat dulu ya. Ini namanya, ini lokasi bayangan maya, ini lokasi bayangan nyata ya.
Karena ini bayangannya adalah bayangan maya, maka kita lihat di kondisi mana dia bayangannya maya. Hanya ada dua, yaitu benda terletak di antara titik O, titik pusat, ini titik O nya di sini, dan F2. Lalu bendanya terletak di titik F2. Nah, kalau bayangannya di sini nggak mungkin ya, kayaknya bendanya adanya di sini juga, nggak mungkin dia sama bayangannya letaknya sama. Jadi kita anggap kemungkinan dia ada di ruang satu sini ya, ada di antara O dan F. Kalau bendanya digeser 20 cm menjauhi lensa, nah bendanya ada di sini, kita anggap pokoknya di antara 0 sampai 24 lah ya, kita anggap di 20. Nah 20 digeser 20 lagi menjauhi lensa, berarti ke belakang. 20 tambah 20 40. Nah dia akan berada di antara F2 dan 2F2, karena kalau F2 nya 24, 2F2 nya 24 kali 2 48. Yang jelas bendanya nggak mungkin melewati 2F2. Jadi bendanya setelah digeser 20 cm menjauhi lensa, dia akan berada di sini nih, di antara F2 dan 2F2. Nah kita cari kalau bendanya terletak di antara, nah ini dia, benda terletak di antara F2 dan 2F2, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kita cari nyata, terbalik, dan diperbesar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sebenarnya gitu aja. Yang penting ini nih, sifat bayangannya kamu tahu. Ini pada lensa cembung. Kalau pada lensa cekung beda lagi ya, karena ini cuma lensa doang. Jadi bisa aja guru kamu nanti buatnya lensa cekung. Kamu buat juga seperti ini nih. Kalau pada lensa cekung apa aja sifat bayangannya. Oke, terima kasih. Lanjut, yang ke-20, disajikan pernyataan tentang seseorang yang hanya dapat melihat pada jarak pandang tertentu. Peserta didik dapat menyimpulkan cacat mata yang diderita dan jenis lensa yang digunakan untuk mengoreksi penglihatannya. Pak Iwan, namanya sudah Pak Iwan, berarti ini udah dewasa ya. Hanya dapat melihat benda-benda yang jauh dengan jelas pada jarak 2 meter. Sedangkan untuk membaca, Pak Iwan harus meletakkan buku pada jarak 40 cm dari matanya. Dari ilustrasi tersebut, jika kita bisa menyimpulkan cacat mata yang diderita serta jenis kacamata yang harus digunakan Pak Iwan untuk memperbaiki penglihatannya. Nah, ini materinya ya. Informasinya, jarak baca normal pada anak-anak itu adalah 10 sampai 20 cm. Kalau pada orang dewasa 20 sampai 30 cm. Ini jarak baca normal. Sedangkan Pak Iwan kalau mau baca buku dia harus meletakkan pada jarak 40 cm. Berarti untuk jarak baca yang dekat ya, Pak Iwan ini matanya juga udah nggak normal ya. Untuk jarak dekat sudah tidak normal karena sudah berada di 40. Kalau normal kan sampai 30 aja. Sedangkan untuk melihat jauh pada mata normal adalah tak terhingga. Jadi kalau mata yang normal melihat sejauh apapun masih jelas. Tapi Pak Iwan hanya bisa melihat benda yang jauh dengan jelas pada jarak 2 meter. Berarti setelah 2 meter dia udah mulai rabun. Berarti untuk jarak jauhnya juga udah mulai nggak normal juga. Berarti Pak Iwan ini punya masalah pada rabun dekat dan rabun jauh. Nah, jenis-jenis cacat mata itu ada 3 yang utama ya. Miopi itu adalah rabun jauh. Jadi kalau dia hanya tidak bisa melihat jauh dengan normal tapi dekatnya masih normal, itu namanya rabun jauh. Itu bisa ditolong dengan kamera negatif atau lensa cekung ya. Kalau hipermetropi, rabun dekat, itu dia tidak bisa melihat dekat dengan baik tapi melihat jauhnya masih normal. Itu bisa ditolong dengan kacamata positif atau lensa cembung. Nah, kalau dua-duanya seperti Pak Iwan ini namanya rabun jauh dan rabun dekat, itu istilahnya presbiopi. Itu akan ditolong dengan kacamata ya, positif negatif dua-duanya ada, namanya bifokal ya. Berarti yang tepat Pak Iwan ini menderita presbiopi, lensa yang dibutuhkan adalah bifokal yang B. Oke, makasih. Baik, nomor 26, disajikan ilustrasi atau gambar beberapa benda yang digosok dengan benda tertentu. Peserta didik dapat menentukan pasangan benda yang tepat dan proses pemuatannya dengan benar. Oke. Nah, ini yang paling umum ya, antara kain sutra dengan kaca atau plastik dengan kain wol. Tapi masih ada sih contoh yang lain. Boleh kalian cari. Ini saya cari sesuai yang ada di soal aja. Kalau kita menggosokkan kain sutra dengan kaca, maka elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra.
elektron dari kaca pindah ke kain sutra, maka kain sutra akan kelebihan muatan negatif, sedangkan kaca kekurangan muatan negatif karena sudah pindah. Jadi kacanya akan bermuatan positif karena lebih banyak positifnya, soal negatifnya pindah. Sutra jadi negatif karena dia menerima yang negatif dari kaca. Jadi negatifnya jadi lebih banyak. Ya, kalau gosokan antara plastik dengan kain wol, itu elektronnya akan berpindah dari kain wol berpindah ke plastik, dari kain wol ke plastik. Berarti kain wolnya menjadi bermuatan positif, plastiknya menjadi bermuatan negatif. Yuk kita cek mana yang benar. Batang kaca digosok dengan kain sutra, elektronnya akan pindah dari kaca ke kain sutra. Dari kaca ke kain sutra, benar ya? Berarti nomor 1 benar. Otomatis nomor 2-nya salah ya, karena kayaknya cuma dibalik aja. Yang nomor 3, batang plastik digosok dengan kain wol, elektronnya pindah dari batang wolnya ke plastik. Elektron pindah dari kain wol ke plastik, berarti benar juga yang nomor 3. Kalau yang keempatnya kebalik, dari plastik ke wol ya, berarti yang benar adalah 1 dan 3. Gitu aja, mudah kan? Makasih. Oke, kita mulai masuk ke bagian hitungan lagi. Disajikan beberapa gambar hambatan yang dirangkai secara seri atau paralel atau gabungannya. Peserta didik dapat menghitung hambatan pengganti pada rangkaian dengan tepat. Ini masih mudah ya, asalkan kalian tahu rumusnya. Ini adalah rumus hambatan pengganti resistor. Kalau susunan seri tinggal tambahin aja resistornya. Kalau susunan paralel tambahin juga, tapi sebelumnya dijadikan pecahan dulu. Apa sih yang namanya paralel seri? Nih, yang kayak gini namanya paralel nih ya, karena dia ada titik percabangannya. Ini kan masuk 1, keluarnya jadi 2. Inilah yang namanya paralel. Nah, yang paralel ini kalau kamu gabung kan nanti jadi 1 ya. Ketemu yang 6 ohm, ini bacanya 6 ohm, itu jadi seri. Jadi ini adalah rangkaian campuran, gabungan, karena ada paralelnya nanti ada serinya. Kita berarti harus menyelesaikan yang paralel dulu ya. Kita cari dulu 1 per Rp sama dengan, ini rumusnya kan, 1 per 12 ditambah 1 per 6. Nah, di sini kalian butuh kemampuan untuk menyelesaikan soal pecahan. Ya, ingat untuk menjumlahkan pecahan kita harus menyamakan penyebut. Ini kan 12 sama 6, sama-sama kita samakan jadi 12. Kenapa 12? Karena 12 bisa dibagi 12, 12 bisa dibagi 6. Jadi kamu cari angka yang bisa membagi penyebutnya. 12 bagi 12 1, kali 1 1. Jadi nanti yang bawah dibagi yang bawah kali ke atas, ditambah 12 bagi 6 2, kali 1 2. Ini kalau ditambah kan nanti jadi 3 per 12 ya. Nah, supaya ini kan masih 1 per Rp sama dengan 3 per 12. Nah, supaya jadi Rp kita butuhnya rangkaian paralel ya. Biar cepat, ini tinggal kamu balik aja. Jadi Rp sama dengan 3 per 12 nya tinggal dibalik jadi 12 per 3 sama dengan 4 ohm. Jadi yang ini 12 sama 6 ini kalau digabung nanti dia jadi 4 ohm aja. Ketemu sama yang 6 ohm itu jadi seri namanya. Jadi RS nya tinggal, kalau seri tinggal kamu tambahin aja 6 ohm tambah 4 ohm. Jawabannya adalah 10 ohm. Dah gitu aja, nggak ada pilihan gandanya. Jawabannya gini ya, mudah kan? Terima kasih. Lanjut nomor 28, disajikan data ilustrasi besarnya daya dan beda potensial sebuah alat listrik. Peserta didik dapat menghitung daya listrik tersebut jika dipasang pada beda potensial yang berbeda. Oke, Andi membeli kipas angin untuk di kamarnya seperti gambar ini ya. Di kotak kipas anginnya tertulis ini kipas anginnya menggunakan daya 40 watt kalau dipasang pada listrik tegangan 220 volt. Nah, sedangkan di rumahnya Andi ternyata kipas anginnya bekerja pada tegangan 110 volt. Maka besar daya kipas anginnya adalah ternyata di rumahnya Andi tegangan listriknya hanya 110 volt. Ya, berarti wattnya berbeda. Oke, rumus daya banyak ya. Rumus daya banyak, diantaranya adalah P sama dengan V kali I. Ini P adalah daya, satuannya watt. V itu tegangan listrik, satuannya volt. I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Nah, dari data yang ini berarti ini P nya, ini V nya. Dari data kotaknya berarti yang nggak ada I ya. Kita cari I nya dulu kan. P sama dengan V kali I. 40 watt sama dengan 220 volt dikali I. Kenapa? Karena kuat arus listrik yang mengalir di rumahnya itu pasti sama ya, karena yang dipakai kan yang di rumahnya. Kita hitung kuat arus listrik yang mengalir.
Jadi ini kali 220-nya kita pindahkan jadi bagi 220 ya, karena dia bagi karena dia pindah ruas. Nah, ini kalau dihitung sepertinya koma, biarkan dulu. Kenapa? Karena kita mau ngitung ini nih. Kita mau ngitung besar daya pada kondisi yang kedua. Ya, kalau dipakainya di rumah yang tegangannya hanya 110 volt. Maka dayanya berapa? Kan tegangannya kita ganti jadi 110 volt. Nah, kuat arus listriknya sama, yaitu 40 per 220 ini ya. Nah, nanti ini tinggal 110 bagi 220 kan duanya di bawah ya, karena yang besarnya di bawah. Lalu 40 bagi 2 20. Jadi kalau kipas anginnya dipakai di tegangan 110 volt, daya listriknya hanya 20 watt. Jawabannya yang B. Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Disajikan dua gambar cara pembuatan magnet. Peserta didik dapat menentukan kutub yang terbentuk pada magnet buatan tersebut. Nah, ada 3 cara membuat magnet ya. Ini materinya, saya bacakan. Yang pertama, kita bisa membuat magnet dengan cara digosok. Kalau kita membuat magnet dengan cara digosok, contohnya yang ini, maka kutub magnet pertama yang menyentuh benda akan menjadi kutub pertama benda tersebut. Maksudnya gini, contohnya ini kan ini tadi ini sama S nya saya nambahin sendiri ya. Ini gambar aslinya tadinya nggak ada utara selatannya di magnetnya. Jadi ini kan lihat, ini besinya yang akan diubah menjadi magnet. Ini magnetnya. Ternyata kutub magnet yang pertama menyentuh besinya adalah kutub utara. Maka kutub magnet itu nanti menjadi kutub besi itu nanti menjadi kutub utara juga, gitu ya. Kalau ini utara berarti ini selatan. Nah, kalau yang kedua, membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Maka jika kutub positif sumber arusnya atau baterainya mengarah ke bawah batang besi, maka ujung besi itu menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Maksudnya gini loh, lihat nih. Ini kutub positif baterainya ada di bawah, yang ada jendolan dikitnya ya. Yang ada jendolan dikitnya itu adalah kutub positifnya. Ini positif baterainya di bawah, negatifnya di atas. Nah, ini karena dia arusnya mengalir ke bawah ya. Kalau mengalirnya ke bawah, di sini katanya kalau mengalirnya ke bawah, maka ujung besinya itu nanti menjadi kutub selatan. Karena ini dia mengalirnya ke bawah, nanti ujung besi yang sebelah sini itu menjadi kutub selatan. Kalau ini mengalirnya ke atas, contohnya seperti yang ini ya, ini kan mengalirnya ke atas. Ingat, kalau dari positif dia mengalirnya ke atas dulu, baru ke bawah, maka yang ini nanti jadi kutub utara. Gitu cara lihatnya ya. Jadi tergantung kutub positif sumber listriknya. Kalau dia positifnya alirannya pertama ke bawah besinya dulu, baru keluar, itu nanti jadi kutub selatan. Kalau dia pertamanya naik dulu ke atas, baru ke bawah, itu nanti jadi kutub utara ya. Oke, jadi ini batang AB-nya nanti atas utara, bawah selatan, karena yang bawah selatan. Yang ketiga, dengan cara didekatkan magnet lain atau itu istilahnya induksi. Nah, nanti ini contoh ya. Contohnya antara besi yang oranye dengan besi yang bawah nih. Yang besi yang bawah itu namanya induksi. Nah, kalau induksi nanti kutub magnetnya berlawanan. Jadi kalau didekatkan yang kutub selatan, nanti besi yang satu lagi jadi kutub utara. Seperti itu ya. Oke, jadi gambar yang benar adalah setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka kutub magnet pada titik A, B, C, D, A, B, C, D yang benar adalah utara selatan, utara selatan. Jadi jawabannya yang C. Ini materinya ya. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, lanjut. Yang nomor 30, diberikan gambar beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan benda yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Ini pembahasannya saya sudah cari di internet. Benda atau alat yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik contohnya adalah generator, generator AC, dinamo, transformator atau trafo, bel listrik, metal detektor, loudspeaker atau mic. Nah, ini masih banyak lagi contohnya, tapi inilah yang muncul ya. Oke, berarti kita tinggal pilih. Perhatikan gambar alat-alat listrik berikut. Alat-alat yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik adalah, nah kita cari yuk. Generator berarti benar dong ya, karena ada. Lalu dinamo sepeda juga ada. Nah, ini apa nih? Elemen pemanas ya. Ini juga elemen pemanas karena setrika. Lalu trafo juga ada, sama loudspeaker atau mic ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 5 dan 6. 1, 2, 5 dan 6 berarti yang A. Ini perlu kamu apalin aja. Terima kasih. Kita masuk ke materi kimia sebenarnya ini ya, tapi bisa juga sih masuk ke fisika.
Oke, disajikan tabel berisi atom, molekul unsur, dan molekul senyawa. Peserta didik dapat mengelompokkan atom, molekul unsur, dan molekul senyawa. Nah, ini sebenarnya mudah banget ya. Jadi ada istilah atom, molekul unsur, dan molekul senyawa. Nah, kalau atom itu dia berdiri sendiri-sendiri. Atom itu individunya yang sendiri-sendiri. Kalau molekul unsur, dia gabungan dari beberapa atom tapi harus sejenis. Kalau molekul senyawa gabungan dari beberapa atom yang berbeda jenis. Contohnya ini nomor 1, lihat. Ini H2O itu berarti ada hidrogennya, ada oksigennya. Dilihat dari gambarnya ada 2 gambar berbeda. Inilah yang namanya senyawa karena berbeda jenis. Ya, gabungan beberapa atom yang berbeda jenis. Jadi nomor 1 ini namanya senyawa. Nah, nomor 2 juga sama. CO2 ada karbon, ada oksigen, berbeda jenis kan? Ini juga namanya senyawa. Kalau yang ketiga hanya ada Fe-nya aja. Ini kamu jangan ketipu ya. Dia kelihatannya gambarnya kayak ada 2 tapi sebenarnya ini bentuk atom dari besi maksudnya. Jadi ini sebenarnya satu gambar ya. Karena cuma ada Fe doang. Inilah yang namanya atom karena dia sendirian. Nah, kalau ini yang namanya molekul unsur karena dia gabungan dari beberapa atom tapi sejenis. Misalnya H2 itu berarti hidrogennya ada 2. Ini kan ini sama ini bergabung tapi sama-sama hidrogen. Inilah yang namanya molekul unsur. Oke. Nah, berdasarkan gambar tersebut yang menunjukkan atom, molekul unsur, dan molekul senyawa secara berurutan adalah, ingat atom itu yang nomor 3, lalu molekul unsur yang nomor 4. Nah, molekul senyawa bisa 1 dan 2. Jadi jawabannya yang C. Mudah kan? Baik. Nomor 36, disajikan grafik antara suhu dan jumlah kalor pada benda. Peserta didik dapat menghitung salah satu variabel yang belum diketahui. Ini adalah grafiknya ya. Nah, ini cara bacanya gini loh. Maksudnya ini awalnya dia minus 2 derajat Celcius, berarti ini S ya. Lalu kita panaskan, dia suhunya naik ke 0 derajat Celcius. Nah, di sini dia masih S nih, masih S tapi yang 0 derajat Celcius. Kalau dikasih panas lagi, nanti esnya akan mencair. Maka ini garisnya lurus karena dia tidak berubah suhunya, hanya berubah wujud. Ini di sini masih es, di sini udah berubah jadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Nah, inilah yang namanya mencair. Ini proses mencair atau melebur ya. Berdasarkan dari grafik pemanasan es hingga seluruhnya melebur menjadi air. Nah, ini ada data-datanya. Berapakah massa es yang dicairkan pada peristiwa tersebut? Nah, ini peristiwa mencairnya kan ada di sini ya. Ada di 200 kalori sampai 1600 16.000 kalori. Nah, kita cari dulu yuk. Kita bahas rumusnya dulu. Nah, untuk rumus kalornya ada 2 ya. Ada yang pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini kalau yang ada perubahan suhu karena delta T itu adalah perubahan suhu. Contohnya yang ini yang miring. Kalau kamu mau mencari kalor dari minus 2 ke 0 derajat, kamu pakai rumusnya yang Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya ini adalah massa es, C ini kalor jenis es ya. Ini perubahan suhunya. Tapi kalau kalor lebur itu Q sama dengan M kali L aja, tidak pakai delta T. Ini untuk yang tidak ada perubahan suhu. Contohnya yang ini. Ini hanya pakai rumus Q sama dengan M kali L aja. Oke, karena ditanya berapakah massa es yang dicairkan, berarti yang kita pakai yang garis mendatar ini ya. Berarti kita pakai rumus yang Q sama dengan M kali L. Inilah MS-nya ya. Nah, Q-nya itu berarti selisih dari 200 kalori sampai 16.000 kalori. Karena mulainya dari 200 kalori ya. Berarti 16.000 kalori dikurang sama 200 kalori itu sama dengan massa es dikali kalor leburnya. Kalor lebur es itu 80 kilokalori. Ini kamu perhatikan. Ada KA-nya harusnya K juga ya. Kilokalori berarti diubah ke kalori itu turun 3 tangga kayak kilometer ke meter. Jadi ini 80.000 ya. Jadi nanti ini 16.000 kita kurang sama 200, jawabannya adalah 15.800 sama dengan MS dikali 80.000. Maka massa S-nya adalah ini kali 80.000 kita pindahkan jadi bagi 80.000. 15.800 dibagi 80.000 jawabannya 0,1975 gram. Ya, itulah massa S-nya. Oke.
Kurang lebih seperti ini caranya ya. Oke, terima kasih. Oke, kita sampai ke pembahasan yang terakhir. Ini terakhir ya, tapi ini kayaknya yang paling susah. Disajikan gambar beberapa hambatan listrik yang dirangkai seri dan atau paralel dengan sumber tegangan tertentu. Peserta didik dapat menghitung kuat arus pada penghambat dan atau cabang tertentu dengan benar. Oke, ini sudah ada soalnya. Jadi ini yang tanda kayak geri-geri ini itu yang namanya hambatan atau resistor ya, satuannya ohm. Ini I itu adalah kuat arus listrik, V ini adalah sumber tegangan. Baterai yang digunakan pada rangkaian adalah 12 volt. Nah, inilah yang namanya 12 volt ya. Maka besarnya kuat arus yang keluar dari hambatan 10 ohm. Yang ditanya yang kuat arus pada hambatan 10 ohm. Berarti yang ditanya ini nih yang I3-nya. Ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus cari yang versi totalnya dulu ya, yang versi totalnya dulu. Ya, cari yang versi totalnya dulu. Versi total. Versi total itu maksudnya apa? Berarti kamu harus punya data I totalnya. Data I totalnya berapa, V totalnya berapa, R totalnya berapa. Ya, itu yang namanya versi total. Nah, kita lihat datanya dulu yuk. V total itu berarti yang ini yang di baterai, karena tegangan yang mengalir di rangkaian ini kan hanya 12 volt. Itulah tegangan totalnya ya. Nah, kalau R total caranya tinggal kamu gabungkan. Ini ada 4 resistor, 6 ohm, 10 ohm, 15 ohm, 2 ohm. Nah, yang 6, 10 sama 15 ini namanya paralel ya, karena dia bercabang. Nanti dia setelah kamu gabung jadi satu, lalu kamu gabungkan dengan yang 2 ohm di sini, nanti jadi seri. Jadi untuk R totalnya kita cari dari gambar, kita gabungkan dulu. Kita cari di mana di sini ya. Kita cari dulu R paralelnya ya. Berarti 1 per RP, ini ingat ya rumusnya tadi. 1 per 6 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 15. Jadi untuk menggabungkan rangkaian paralel rumusnya ini ya. Nah, untuk menjumlahkan pecahan, ingat dia harus sama penyebutnya. Ini kan 6, 10, 15. Kita samakan dulu. Pilih satu angka yang bisa membagi 6, 10, dan 15. Saya pilihnya 30. Ya, pilihnya yang sekecil-kecilnya ya. 30 bagi 6, 5. 5 kali 1, 5. Ditambah 30 bagi 10, 3. Kali 1, 3. Ditambah 30 bagi 15, 2. Kali 1, 2. Jadi 1 per RP sama dengan 5 tambah 3 tambah 2, 10 per RP. 10 per RP, 10 per 30, mohon maaf, 10 per 30. Nah, jadi RP sama dengan, tinggal dibalik ya, 30 per 10 kalau mau cepat. Jadi RP nya adalah 3 ohm. Nah, terus ini kalau ini tiga-tiganya kalau digabung hanya 3 ohm. Kita gabungkan dengan yang 2 ohm, nanti itu jadi R total. Nah, karena dia seri nggak ada percabangan lagi, nanti R totalnya berarti tinggal 3 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 5 ohm itu ya. Nah, untuk mencari I totalnya gimana? Pakai rumus ya. Ini rumus hukum ohm. V sama dengan I kali R, VIR ya. Nah, kalau mau nyari I berarti tinggal pindahin R-nya. Kali R jadi bagi R. Jadi V bagi R. Ini rumus I. Jadi I totalnya tinggal V total. V totalnya kan 12. Dibagi R totalnya 5. 12 dibagi 5 itu jawabannya 2,4. 2,4 ampere ya. Jadi ini yang mengalir di sini adalah 2,4 ampere. Nah, nanti yang masuk ke sini juga 2,4 ampere. Oke. Dah. Lalu karena ini ada yang paralel, ada yang seri ya, kita berarti sekarang nyari yang versi paralel sama versi serinya. Jadi pertama nyari versi total, habis itu sekarang nyari versi paralel. Kita cari versi paralel. Nah, versi paralel sama seperti tadi ya. Kita butuh I, butuh I-nya, butuh V-nya, butuh R-nya. Nah, kalau R paralel berarti yang udah kita gabung tadi ya, ini ya yang 3 ohm. Ini R paralelnya. Nah, kalau I-nya berarti I yang masuk ya, I yang masuk ke rangkaian paralel 2,4 ampere kan tadi ya. Ini kan masuk ke dalam ke rangkaian paralel 2,4 ohm. Berarti V paralelnya nih, V paralelnya nggak 12, beda ya. Jadi untuk rangkaian yang masing-masing tuh jadi 12 volt ini dibagi-bagi lagi, nanti ke sini berapa, ke sini berapa gitu ya.
Nah, kalau V-nya kita cari pakai rumus. Jadi dari 3 istilah ini pasti ada satu yang dicari pakai rumus, ya. Oke, jadi ini kita pakai rumus I kali R. Berarti 2,4 dikali 3. 2,4 kali 3 berarti jawabannya 7,2 volt. Nah, 7,2 volt ya. Itulah yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, kalau kamu mau nyari I3 ya. Kalau kamu mau nyari I3 berarti rumusnya apa? Tadi kan rumus I adalah V per R. Kalau I3 berarti rumusnya V3 per R3. Nah, pada rangkaian paralel ya, pada rangkaian paralel tadi kita udah ngitung V paralelnya adalah 7,2 volt. Berarti tegangan pada yang 6 ohm ini 7,2, 7,2, 7,2. Pokoknya satu rangkaian paralel ini semuanya hanya menggunakan 7,2 volt lagi. Sisanya ke sini dia, sisanya ke kedua ohm. Jadi nanti 7,2 tambah yang ini baru balik lagi ke 12 ya. Berarti V3-nya itu 7,2 volt dibagi R3-nya. R3-nya 10 ya. Jadi jawabannya 0,72 ampere. Gitu aja. Kalau kamu mau nyari I1 misalnya ya. Kalau bukan I2. Kalau I1 kan ini yang total ya. Kalau mau nyari I2 berarti rumusnya V2 dibagi R2. Kalau ditanyanya pada hambatan 6 ohm berarti yang ditanya I2 dong. Berarti V2 dibagi I2. Nah, V2-nya tetap 7,2 karena kan ini rangkaian paralel. Ingat pada rangkaian paralel V-nya sama semua. Ya, berarti ini tinggal 7,2 dibagi 6. 7,2 dibagi 6 hasilnya 1,2 ampere. Kalau mau nyari I yang pada 15 ohm berarti I4, berarti V4 dibagi R4. Ingat V4 nya juga 7,2 karena ini masih paralel, dibagi R4 nya 15. 7,2 dibagi 15 jawabannya 0,48. Nah, kamu ingat deh ya, berarti ini ya saya tulis ya, yang ini 1,2, yang ini tadi 0,72, yang ini adalah 0,48. Nah, kamu lihat kenapa ini I-nya bisa beda-beda, karena dia bercabang-cabang. Ingat tadi dia masuknya kan 2,4, nanti ini keluarnya harus 2,4 juga ya, karena itu namanya hukum Kirchhoff. Masuknya 2,4, keluarnya 2,4. Nah, coba kita hitung ya, kita hitung. Lihat, 1,2 ditambah 0,72 ditambah 0,48 jawabannya 2,4 juga kan. Nah, jadi yang masuknya 2,4, keluarnya juga 2,4. Kalau ditanya I yang ada di sini, yang ada di 2 ohm, berarti yang ditanya I5. Berarti rumusnya V5 dibagi R5. Nah, V5-nya kamu cari dulu. V5-nya nggak sama lagi dengan 7,2 karena ini kan nggak ada hubungannya. Yang paralel hanya bertiga ini. Kalau ke dia udah beda lagi. Ingat, tadi seluruhnya ada 12. Udah kepake di sini 7,2. Berarti kalau pada yang rangkaian serinya yang di 2 ohm ini hanya sisanya 12 dibagi dikurang 7,2 berarti 4,8. Berarti V yang di sini 4,8 volt dibagi R-nya 2. Nah, ingat 4,8 dibagi 2 tuh 2,4. Sama kan ya tuh. Dia mengalir ke sini 2,4 ampere, masuknya juga 2,4 ampere karena ini adalah rangkaian seri. Oke. Nah, selesai ya, udah sampai nomor 40. Mudah-mudahan paham. Kalau ada beberapa materi yang saya salah, minta maaf. Oke, ini saya juga ada pembahasan matematikanya, kalian boleh lihat juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.